Garis besar di sini review ini saya akan bahas jika Luffy Senchou dia mempunyai dua jiwa dan itu adalah melalui buah iblisnya Gomu Gomu no Mi. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah kali ini kita akan bahas terkait nih apa yang sebenarnya terjadi kepada Luffy saat ini, dimana Joy Boy telah bangkit mengingat itu kata-kata dari Zunisa. Yang sejujurnya pasti banyak sekali hal ini membuat kita para pembaca One Piece cukup kecewa. Tapi kira-kira mari kita lihat kenapa sih kok Luffy bisa tiba-tiba berubah seperti itu. Dimana kita tahu apa yang udah katakan kepada kita berkali-kali di chapter 1043 lalu, bahwa Luffy telah mati, atau setidaknya ya dia mati suri lah, sehingga akhirnya dia bisa bangkit lagi. Dimana ini udah pernah saya bahas lengkap lah alasan kenapa saya bilang Luffy ini mati, itu sudah saya bahas lengkap sekali di video breakdown chapter 1043 lalu. Tapi saya sangat yakin sekali apapun yang terjadi kepada Luffy ini, kematian itulah yang menjadi trigger atau pemicu kenapa dia bisa seperti sekarang. Dimana jika kita bahas dikit nih kekecewaan pembaca One Piece terkait hal ini, karena ini sudah cukup sering sekali digunakan oleh serial-serial lain. Dimana contoh yang paling jelas dan semua orang tahulah yaitu di serial Naruto. Ketika dia mati dan bahkan dengan sahabatnya yaitu Sasuke, tiba-tiba mereka diketemukan dengan satu NPC hingga akhirnya kemampuannya bangkit ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Dan triggernya apa? Tentu saja setelah kematian dari Naruto dan Sasuke. Ini membuat saya berpikir nih, jangan-jangan Zoro juga akan dibuat hal yang sama atau awak kening seperti Sasuke lalu. Dan seperti Luffy juga. Wah, ini udah pernah saya bahas di video ini nih, jika kalian penasaran. Serta di serial lain juga seperti manhwa dari Solo Leveling. Ketika Jinwo dia mati melawan dua Sovereign, akhirnya dia bisa membangkitkan jantung milik penguasa bayangannya alias Asborn. Lagi-lagi triggernya apa? Tentu saja setelah dia ini mati. Banyak sekali yang kecewa sebenarnya karena hal itu, tapi ingat ini tidak ada hubungan dengan Oda membangkitkan karakter mati yang paling dia benci juga. Karena untuk Luffy ini cukup mirip lah seperti kasusnya Enel yang memompa jantungnya dengan petir buatannya tersebut, atau Doflamingo yang dia membenarkan organnya dengan benangnya. Nah pembahasan terkait Luffy sebagai Joy Boy itu pun sudah dihin atau diberi petunjuk sejak lama sekali, yang lagi-lagi itu pula sudah pernah saya bahas di video terpisah. Nah jika kalian perhatikan apa yang saya katakan dari tadi adalah kematian sebagai trigger atau pemicu dari awak kening alias kebangkitan. Bukankah itu pula yang pernah dikatakan oleh Kaido? Kematianlah yang menyempurnakan seseorang, yang pastinya itu pula alasan kenapa dia ingin sekali mati. Kaido sadar bahwa kematian inilah yang memicu mode unik dari awak kening seperti ya Joy Boy tersebut. Tapi apa yang dimaksud dari mode unik dari awak kening ini sendiri? Dan kenapa itu bisa menjadi hal yang berbeda? Nah mulai dari sini kita akan coba berasumsi dulu nih. Dimana karena penjelasan Luffy yang sudah mati berkali-kali dijelaskan di chapter ini, tapi tiba-tiba didatangkan detakan jantung yang sangat baru yang Zunisa sebut sebagai Drums of Liberation tersebut. Yang bisa saja itu bukanlah Luffy, melainkan kesadaran lainnya yang menguasai kesadaran dari tubuh Luffy. Dimana konsepnya ini bakal persis lah seperti Hakuba dan Cavendish, dimana Hakuba yang akan mengambil alih tubuh Cavendish jika dia sedang tidak sadar atau tertidur. Dan di sini kasus Luffy adalah saat dia mati. Wadah banget nih, jauh lebih ekstrim. Nah, kita pun tahu kata-kata Gorosei yang ketika mereka bilang, kenapa pemerintahan dunia memberikan buah iblis tersebut dengan nama yang unik? Ini sebenarnya satu hal yang sangat mencurigakan sekali. Dimana kata-kata selanjutnya adalah bahwa namanya dihilangkan dari sejarah. Bagaimana jika buah iblis Luffy Gomu Gomu no Mi sama dengan Joy Boy? Buah iblis spesifik Joy Boy diberikan nama yang berbeda pula. Itu pas sekali dengan kata-kata dari Gorosei, terutama Joy Boy ini sebagai sebuah legenda juga. Dan kita belum pernah mendengar sekalipun nama
Joy Boy ini disebut oleh pemerintahan dunia. Kecuali kita mendengarnya dari Robin, Neptune, Roger, Odin, dan yang lain-lain lah yang tahu tentang Void Century. Dan jika kita mundur ke flashback dari Odin, di situ juga dikatakan ada alasan kenapa negeri Wano Kuni menjadi tertutup. Tapi kita harus membukanya sebelum hari kedatangan dari Joy Boy. Tapi bagaimana buah iblis bisa berisi Joy Boy ini? Berarti itu mengimplikasikan jika buah iblis punya kesadarannya sendiri. Buah iblis adalah sebuah organisme yang punya kesadarannya. Samalah seperti yang Sengs katakan dahulu sekali. Buah iblis adalah inkarnasi dari iblis di lautan. Nah, ngomong-ngomong tentang Sengs, sepertinya tidak bisa kita sebut sebagai kebetulan lah ya. Dialah yang berikan Luffy buah iblis ini dan topi jerami juga yang ada hubungannya pasti dengan Joy Boy tersebut. Tapi ya, bahasan Sengs ini akan kita bahas di video lain, jadi pastikan jangan lupa subscribe ya. Jika buah iblis benar-benar sebagai organisme khusus atau inkarnasi dari iblis lautan, bagaimana hal itu bekerja? Dan kenapa tidak pernah disindir sama sekali di serial ini? Yang kemungkinan besar itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya Line X Factor atau blueprint kehidupan. Dimana bukankah kita tahu Oda berkali-kali membeberkan hal kepada kita terutama mengenai Line X Factor ini. Seakan-akan ini menjadi sebuah clue penting terkait bagaimana sih cara sebenarnya dari buah iblis ini bekerja. Yang kita juga tahu buah iblis ini sudah diperkenalkan dari awal serial ini, tapi sangat-sangat minim sekali info yang kita tahu tentang buah iblis tersebut. Dan Oda bilang ada seorang profesor yang akan menjelaskannya nanti di dalam cerita, tapi Oda mengatakan hal itu di SBS jauh sebelum time skip. Yang bahkan pada saat Oda berkata itu pun Dr. Vegapunk namanya belum pernah disebutkan. Yang dia pertama kali disebutkan di pasca NES Lobby. Tapi setelah time skip, kita lihat Oda berkali-kali mengulang hal tentang Line X Factor tersebut. Seakan-akan ini menjadi kunci penting untuk menjelaskan bagaimana buah iblis dapat bekerja. Dimana pertama kali adalah di Pang Hazard ketika penjelasan bagaimana buah iblis Smile bekerja itu. Yang itu diambil dari Line X Factor yang dikonsumsi dari set yang Law hancurkan. Yang awalnya itu adalah dari ekstrak binatang-binatang yang ada dan diubah menjadi set dari set berubah lagi menjadi Smile. Yang akhirnya melalui cara yang alami yaitu menjadi buah di tanaman. Ingat prosesnya harus di ujungnya tetap alami ya, karena mereka cuma mencampurkan cairan kimia itu untuk airnya dan mereka tetap menunggu buahnya untuk tumbuh di sebuah tanaman juga. Itulah bagaimana Line X Factor bekerja. Tapi seperti yang kita tahu, buah iblis Smile dari Caesar ini masih banyak sekali kekurangannya, seperti banyak sekali lah Smile jelek yang ada di bajak laut Kaido, yang berarti formula yang dia gunakan belum cukup baik. Berbeda dengan buatan Vegapunk yang kita lihat langsung lah, terutama dari perkataan almarhum bos CP0 bahwa dia mengambil Line X Factor untuk menciptakan buah iblis buatan yang sekarang sudah dimakan oleh Momono Mesum, dan kita juga tahu itu pasti diambil dari DNA Kaido saat dia ditangkap dahulu di Pang Hazard. Dari situ bisa kita bilang itulah bagaimana buah iblis dapat mempunyai jiwa dari DNA yang diambil, dan dia bisa dikopi dari Line X Factor itu, yang berarti buah iblis asli pun pasti mengikuti prinsip yang sama persis. Ini terhubung dari blueprint kehidupan dan mempunyai jiwanya sendiri, hingga akhirnya menghasilkan sang pemakannya yang mendapatkan kekuatan yang dimiliki oleh iblis di buah tersebut. Dan jika benar seperti itu, maka bisa kita bilang fungsi dari buah iblis sama seperti simbiosis atau organisme lain lah yang hidup di dalam organisme juga. Tubuh yang hidup di dalam tubuh lagi, ya kurang lebih lah seperti itu. Dimana simbiosis ini paling jelasnya yang kita tahu ada di movie yang cukup terkenal yaitu di Venom tersebut. Atau di dunia nyata kita tahulah ada bakteri yang bernama Bobtail. Serta kalian pasti familiar sekali nih dengan yang namanya menutup mata kiri di serial One Piece ini. Ya seperti Pulau Jaya lah, mata kiri tengkorak atau apapun yang dimana Luffy pun pernah mengedip dengan sebelah mata kirinya. Atau mungkin luka di mata kiri, dan banyak sekali lah Oda melihatkan ke kita tentang mata kiri yang tertutup atau yang terluka atau apapun. Dimana jika kalian ingat, hal ini pula pernah menjadi teori terkenal yang dibuat oleh Hugh Deron dan diperkenalkan luas oleh channel Ohara luar negeri lalu. Dan apa
Apa kalian tahu apa maksud dari menutup sebelah mata? Ya benar, itu mengimplikasikan sebagai simbol orang yang punya dua kesadaran atau biasa disebut sebagai alter ego. Dan awakening dari buah iblis simbiot tadi, bukankah itu menjadi foreshadow yang sangat luar biasa dari Oda Sensei? Bahwa buah iblis ini sebagai alter ego atau kesadaran yang lain yang didapatkan. Sebenarnya ini pula bisa memberikan ruang bagi semua kemungkinan bahwa gelar Joy Boy ini tidaklah terbatas, terutama kepada Luffy dan buah iblisnya saja. Atau bisa kita bilang proses awakening buah iblis sebagai simbiosis ini bisa didapatkan oleh semua orang, dan itu akan menjelaskan alasan kenapa Kaido masih ingin untuk mati juga. Dan selama ini pula kita memang salah mengartikan buah iblis. Memang kasarnya terlihat jika buah iblis ini adalah benda mati yang menjadi sumber kekuatan tambahan. Tapi kita perlu tahu juga basis dari buah iblis ini sendiri sebagai apa. Dia ini adalah inkarnasi dari iblis yang memberi kita kekuatan, dan makanya hal-hal terkait pemakan buah iblis akan mati jika lebih dari satu adalah karena terdapat iblis atau ego dalam tubuh yang tidak menerima jika satu tubuh harus diterima oleh dua ego iblis yang ada. Dari situ saja seharusnya sudah dapat kita simpulkan bahwa yang ada di dalam buah iblis ini benar-benar hidup. Tapi kita terlalu fokus ke dia sebagai benda matinya. Nah, dengan adanya konsep simbiosis dan awakening state ini bisa membuat kita berpikir juga bahwa buah iblis ini hidup dan memberikan kesadaran lain, seperti contohlah untuk Luffy saja. Dan lebih jauh lagi, jangan-jangan gomu-gomu ini yang namanya diubah bukan saja dulu dimakan oleh Joy Boy, tapi jangan-jangan jiwa Joy Boy pula lah tertanam di buah iblis tersebut. Dan itulah yang akhirnya menjadi alter ego dari iblis di dalamnya dan memberikan Luffy kesadaran yang lain seperti yang kita lihat di chapter 1043 lalu. Sehabis Luffy ini mati, hilang detak jantungnya dan yang lain-lain, tiba-tiba muncul detak lainnya, dan tiba-tiba pula Zunisa bisa merasakan ada detak jantung dari Joy Boy di arah sana. Karena ingat, Luffy pun dari awal sudah ada di Onigashima, tapi Zunisa tidak pernah mengatakan hal tersebut, yang berarti dia baru menyadarinya setelah bangkitnya dari Luffy Senchou, dan itulah yang akhirnya disebut sebagai Joy Boy. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dimana udah rilis desain baru, yaitu dengan tema Worst Generation. Dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Senchou. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, silahkan aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.